Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, sebab Tuhan dalam kedaulatannya menetapkan langkah-langkah hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Saya bersyukur kepadanya. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan kebenaran tentang pendeta atau tentang gembala jemaat yang di dalam perjanjian baru itu disebut sebagai penatua atau penilik jemaat. Berbicara mengenai gembala, gembala itu adalah salah satu jawatan rohani yang diberikan Allah kepada jemaat untuk melayani gerejanya. Amin. Gembala itu diberikan Allah kepada jemaat untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan. Supaya jemaat itu bertumbuh ke arah Kristus, dewasa rohani, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran yang menyesatkan. Berbagai-bagai macam ajaran palsu yang menuntun kepada kebinasaan. Bahkan Rasul Petrus mengatakan bahwa gembala itu diberikan kepada jemaat untuk berdoa dan senantiasa berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Tentunya jemaat mengucap syukur karena memiliki gembala yang baik. Amin. Amin. Kita bersyukur kita memiliki Yesus sebagai gembala yang baik dan Yesus memberikan kepada jemaat gembala. Dan untuk jemaat di tempat ini memberikan Bapak Pendeta Dr. Simon Kostoro sebagai gembala untuk melayani Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan, pekerjaan, pembangunan tubuh Kristus, supaya Bapak Ibu dewasa rohani, supaya Bapak Ibu tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam ajaran sesat. Dan gembala ini saudara ditetapkan Tuhan untuk berjaga-jaga atas hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bersuka cita? Bersyukur? Bapak Ibu memiliki seorang pelayan, seorang pendoa, seorang yang berjaga-jaga, seorang guru yang akan membawa Bapak Ibu ke dalam kedewasaan rohani, ke arah Kristus. Ini patut disyukuri. Nah, pada kesempatan ini saudara, secara khusus saya akan mengemukakan kebenaran tentang bagaimana seharusnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan seorang gembala yang baik ini saudara, melayani gembalanya. Bagaimana seorang jemaat ini seharusnya melayani pendeta yang diberikan Tuhan kepadanya. Mari kita membaca bersama-sama di dalam surat 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 25. Ayat-ayat ini mengemukakan tentang bagaimana seharusnya kita gereja melayani gembala, melayani pendeta yang melayani jemaat. Saya membaca untuk kita sekalian. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan.
tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai gereja kita seringkali fokus kepada gembala, fokus kepada pendeta sebagai orang yang bertanggung jawab melayani jemaat. Kita fokus kepada pendeta sebagai orang yang harus bertanggung jawab memimpin gereja yang dilayaninya. Saya mau mengatakan bahwa ini benar karena memang gembala jemaat, pendeta dipanggil untuk melayani jemaat. Namun demikian kita harus ingat bahwa jemaat itu juga bertanggung jawab untuk melayani pendetanya. Amin. Amin. Saudara, jemaat bertanggung jawab melayani pendetanya. Seorang pendeta tidak akan dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik tanpa didukung oleh jemaatnya. Seorang gembala tidak bisa melayani dengan baik kalau jemaat tidak melayani gembalanya itu. Saya kemarin menyimak sambutan dari Bapak Gembala, mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat selama ini, dan beliau mengatakan tanpa dukungan jemaat tidak dapat melayani dengan baik. Karena memang saudara, seorang pendeta membutuhkan support, membutuhkan dukungan, membutuhkan pelayanan dari jemaat yang dilayaninya. Saudara, ini bisa menjadi seperti ini pasti dapat support 100% dari jemaat. Amin. Saya tidak meragukan itu, tetapi saya mau menegaskan kembali bahwa ini penting. Pendeta itu manusia biasa. Pendeta itu tidak sempurna. Pendeta juga mengalami pergumulan hidup. Sekalipun kalau tampil di mimbar, tampak ganteng, tampak gagah, fresh gitu saudara. Tapi mereka punya pergumulan. Pendeta juga bisa gagal saudara. Pendeta juga bisa kecewa. Saya cukup lama di organisasi GBDI saudara, 20 tahun lebih, ini mau yang ke-25 tahun. Saya melihat begitu banyak pendeta yang stres, pendeta yang burn out, pendeta yang mengalami kelelahan. Tidak jarang ada pendeta yang meninggalkan pelayanan. Sekali lagi pendeta membutuhkan pelayanan dari jemaat yang dilayaninya. Dan jemaat yang sehat, perhatikan, jemaat yang sehat pasti melayani pendetanya. Loh, enggak ada amennya. Jemaat yang sehat pasti melayani gembalanya. Nah, itu dia saudara. Jangan sampai kita melupakan kebenaran ini penting sekali. Saudara, saya tidak akan bisa datang ke sini, saya tidak bisa berpakaian rapi, bangun tepat waktu, saya tidak punya ini. Saya tidak bisa beradaptasi kalau jemaat yang salah ini tidak melayani saya. Amin. Saya bisa melayani di Majelis Daerah Jawa Timur karena jemaat mendukung saya. Kalau jemaat tidak dukung saya nggak mampu, saudara. Riwa-riwi, biaya, waktu, tenaga, pikiran. Tanpa support mereka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jemaat yang sehat akan melayani gembalanya. Dan gembala yang dilayani dengan baik, saudara, dia akan dapat melayani dengan lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Lebih baik melayani jemaat, lebih baik dalam segala aktivitasnya, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, bagaimana cara kita melayani pendeta kita, melayani gembala kita, saudara? Perhatikan yang pertama bahwa gereja itu melayani pendetanya dengan menghormatinya dua kali lipat. Camkan ini baik-baik. Saya baca lagi ayat 17 dan ayat yang ke-18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Perhatikan kata Paulus, gembala, pendeta, penatua, penilik, itu kata perjanjian baru itu menunjuk kepada orang yang sama, yang baik pimpinannya,
yang dengan jerih lelah mengajar, berkhotbah itu harus dihormati 2 kali lipat. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ketiga dikatakan bahwa janda-janda itu juga harus dihormati. Janda-janda juga harus dihormati. Kata-kata dihormati ini dari kata yang sama dengan yang digunakan untuk para penatua, menggunakan kata Yunani timao. Timao itu artinya to honor, ya. Show respect, ya. Give recognition. Itu artinya timao. Dan timau ini memiliki pengertian sikap menghargai dengan tepat, menunjukkan penghormatan yang tepat, dan mendukung secara finansial. Saudara, kalau kita menghormati para janda, kita menghormati dia sebagai orang tua dan mendukung dia secara finansial karena janda tidak bisa bekerja lagi. Ya kecuali janda telas kata orang Jawa. Tapi tetap butuh respect. Butuh honor, butuh recognition. Jadi adalah penghormatan dalam segi sikap dan kemudian ini berbicara tentang apa? Tentang mensupport saudara secara finansial. Jadi menghormati 2 kali lipat ini berarti bahwa para penatua harus dihargai, harus dihormati dan mendapatkan dukungan finansial secara murah hati dari jemaatnya. Saudara, sedih kalau masih banyak yang berpikir bahwa pendeta harus hidup sangat sederhana seperti para pertapa. Memang benar saya katakan, gembala tidak boleh mencari uang dalam pelayanannya. Kualifikasi seorang gembala tidak cinta uang, tidak serakah. Gereja bukan tempat untuk mengejar kekayaan, tetapi pendeta harus disupport oleh jemaatnya. Amin. Ketika Paulus berkata, orang-orang yang baik pimpinannya, yang dengan jerih payah berkhotbah mengajar, artinya dia mencurahkan hidupnya untuk belajar Alkitab, untuk mempersiapkan khotbah, untuk melayani jemaat, dia memberikan waktunya secara full untuk pekerjaan Tuhan, sehingga dia tidak bisa cari kerja sambilan, saudara. Dengan jerih payah itu artinya kerja sampai lelah itu jerih payah. Ada dulu seorang jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta bagaimana ini pendeta saya, kenapa? Minggu di gereja tapi Senin sampai Sabtu jualan nasi goreng. Waduh kasihan nih pendetamu, gimana kamu tidak support, saya bilang. Bagaimana bisa belajar, mempersiapkan khotbah, melayani dengan baik kalau tidak disupport. Saudara dipikir siapan khotbah itu 1 jam, 2 jam. Enggak saudara, 7, 8, 9 jam. Satu khotbah itu. Kalau enggak salah berkhotbah saudara bisa tersesat, itu bahaya. Kalau khotbah cuma mau cerita kesaksian aja semua orang bisa, banyak orang mengada-ngada, tapi belajar teologi, mempersiapkan khotbah yang baik, berdoa, melayani saudara, membesuk itu jerih lelah, itu enggak bisa ada kerja sampingan saudara. Dan ini butuh dukungan. Orang Lewi itu didukung dengan persepuluhan persembahan umat Israel supaya apa? Supaya orang Lewi dapat mencurahkan tenaganya dalam melaksanakan hukum Taurat. 2 Tawarik 3 ayat 14, coba tunjukkan di screen. 2 Tawarik 3 ayat 7, 2 Tawarik 31 ayat yang keempat. 2 Tawarik 31 ayat yang keempat. Ia memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Mencurahkan tenaga. Berjerih lelah. Saudara, belajar itu mencurahkan tenaga. Yang mahasiswa katakan amin. Oh ada yang mahasiswa berarti. Kalau belajar gak curah tenaga gak bisa dapat IP 4 saudara. Butuh waktu. Kalau gak disupport tidak bisa. Demikian pula mendukung gembala secara finansial sehingga mereka dapat mengabdikan diri mereka secara penuh full. Untuk apa? Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu rela Pak Gembala, Pak Dr. Simon buka praktek lagi? Hah? Nanti prakteknya jam 5 sore sampai jam 11 malam. Sabtu udah ngantuk-ngantuk.
Mau khotbah apa? Menceritakan hari Senin ketemu sama siapa, orang sakit apa, kesaksian ada orang yang sembuh. Wah, susah saudara. Mencurahkan tenaganya untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Paulus berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau lembu bekerja, biarkan dia makan, itu kompensasi dari kerjanya. Seorang pekerja layak mendapat upahnya. Tidak boleh memberangus mulut lembu yang bekerja. Orang sering bertanya, loh saya ini jemaat, apakah saya nggak boleh membantu tempat lain? Boleh dan harus. Tetapi gereja menjadi fokus utama. Amin. Tempat saudara digembalakan menjadi fokus yang pertama. Sebab kalau saudara tidak memperhatikannya, pekerjaan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik. Mari saudara, kita melakukan kebenaran ini. Baca Galatia 6 ayat 5 sampai 6. Galatia 6 ayat 5 sampai 6. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin. Mari kita berbagi kasih dengan gembala kita, saudara. Kita menghormati, kita memberi dorongan, kita memberi dukungan. Dan yang terpenting doa, 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 dan doa. Amin. Karena melayani Tuhan itu tidak gampang, saudara. Hormati 2 kali lipat. Yang kedua, bagaimana cara kita melayani pendeta yang melayani kita? Saudara, gereja melayani pendeta yang melayani mereka dengan apa? Dengan menjaga, melindungi pendetanya dari fitnah, saudara. Dari tuduhan-tuduhan palsu. Saya mau katakan, tidak ada yang lebih rentan terhadap fitnah, tuduhan palsu dari gembala jemaat. Saudara, pendeta itu jadi sasaran tembak, saudara. Sasaran tembak dari kuasa-kuasa kegelapan hendak dijatuhkan dengan apa? Dengan fitnah. 1 Timotius 5 ayat 19 saya baca lagi. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ini menunjukkan bagaimana kita harus memproteksi pendeta kita dari tuduhan-tuduhan palsu, dari fitnah-fitnah yang akan menghancurkan hidupnya, rumah tangganya, bahkan pelayanannya. Saya mau mengingatkan bahwa setan itu adalah penipu. Amin. Pembohong, liar, dia diabolos, saudara. Dan setan itu melakukan kerjanya dengan menuduh, tuduhan-tuduhan palsu. Ini pekerjaan setan, saudara. Dan setan mau menjatuhkan pekerjaan Tuhan, menjatuhkan para pelayan itu dengan tuduhan-tuduhan palsu, dengan fitnah. Makanya gembala itu paling rentan terhadap fitnahan. Bapak Ibu kalau mendengar sesuatu fitnahan tentang gembala saudara, saudara harus ngecek dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Jangan langsung mengatakan, oh masa, iya, wow. Saudara, kita bertanggung jawab menjaga pelayan Tuhan dari tuduhan-tuduhan palsu. Sebab sekali setan dapat memasukkan tuduhan palsu dan jemaat mempercayainya, maka kredibilitas gembala akan jatuh, kita nggak akan lagi mendengar khotbah-khotbahnya, bahkan kita akan cenderung meninggalkan gereja, rusak pekerjaan Tuhan. Ini cara kerja setan. Hati-hati dengan fitnah, Bapak Ibu. Alkitab mencatat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang difitnah untuk menghancurkan mereka. Contoh Yusuf. Yusuf di rumah Potifar. Saudara, dia berhasil. Rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan. Potifar menjadi orang yang sangat-sangat sejahtera. Tetapi istri Potifar, ya, Cik Pot ini jahat, saudara. Cik Poti ya. Memfitnah Yusuf sehingga Yusuf harus dipenjara. Tetapi Tuhan yang menyertai Yusuf tetap membela Yusuf dengan luar biasa. Bapak Ibu ingat orang-orang Samaria di sekitar Yerusalem,
Dia memfitnah Nehemia bahwa Nehemia ingin jadi raja, bahwa Nehemia begini, begitu. Mereka membuat surat terbuka untuk menghancurkan Nehemia. Ketika Yesus hendak disalibkan, ada begitu banyak fitnahan, tuduhan-tuduhan palsu dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Setan tahu saudara, kalau dia berhasil memfitnah, mengacaukan jemaat, maka itu menodai pelayanan gembala saudara, membuat tidak dipercaya hidupnya, tidak didengarkan khotbah-khotbahnya, dan yang terjadi adalah kehancuran. Saudara, ada fitnah dari mana saja. Hati-hati. Makanya Paulus mengatakan dari Ulangan 19 ayat 15, kalau ada tuduhan harus ada 2 atau 3 orang saksi. Artinya jemaat tidak boleh suka bergosip. Amin. Amin. Apalagi gosipin gembalanya. Ada sesuatu yang kurang enak di telinga, saudara cek benar-benar apakah itu faktual, apakah itu nyata, apakah ada buktinya. Kalau tidak, jangan main-main dengan gosip. Karena kita sedang dipakai oleh setan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Satu kali fitnah bisa menghancurkan gereja yang besar. Makanya saudara, ketika ada gembala yang kita dengar melakukan ini dan itu, kita harus memastikan bahwa itu fakta, memastikan bahwa itu kebenaran. Kalau tidak, saudara harus melindungi gembala saudara. Sebab jika kita membiarkan fitnah itu berkembang, tidak stop pada diri kita, hati-hati. Pekerjaan Tuhan akan rentan dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya penting bagi kita untuk melindungi gembala kita dari fitnahan. Amin. Oke, yang ketiga. Bagaimana jemaat melayani pendetanya? Nah, jemaat melayani pendetanya dengan cara apa? Dengan cara menegur dengan kasih, ya. Atau meminta pertanggungjawaban saat kita melihat bahwa gembala kita atau pendeta kita melakukan kesalahan atau saat berbuat dosa. Saya baca lagi ayat 20-21. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikatnya kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Sebenarnya ayat ini khusus untuk Timotius, untuk menegur penatua-penatua yang melakukan kesalahan, yang membuat pelanggaran, yang berbuat jahat. Tetapi ayat ini juga berlaku untuk jemaat, saudara. Kalau jemaat mengasihi gembalanya, ketika melihat gembalanya melakukan kesalahan, maka dengan kasih jemaat akan menegur. Amin. Ini pekerjaan yang susah, tetapi ini kasih loh saudara. Menegur atau meminta pertanggungjawaban. Kenapa? Pendeta juga manusia. Tidak sempurna saudara. Perlu diingatkan, perlu dinasihati. Tadi pagi saya ditegur sama istri saya. Tumben kok saya ada sesuatu tadi agak gregetan. Nih kok gini sih? Pak ingat pak, khotbahnya sendiri. Bertobat, kalau khotbah pertobatan setiap hari, dia sampai gini. Setiap hari. Oh saya ditegur sama istri, terima kasih Tuhan. Jemaat bilang sama mama, seneng ya punya Pak Doni yang sabar. Kalau tahu katanya. Loh itu saudara. Kalau istri gak mengingatkan, apalagi jemaat tahu tidak menegur, bahaya saudara. Manusia biasa ini masih dalam daging. Tak jarang banyak pendeta-pendeta yang jatuh karena tidak ada teguran dengan kasih dari jemaat yang dilayaninya. Saudara, penatua atau pendeta yang berbuat dosa harus ditegur di depan semua orang. Widuh. Ditegur di depan semua orang. Bahkan di hadapan Allah, di hadapan Kristus, di hadapan malaikat, aku menasihatkan supaya kamu melakukan itu, kata Paulus kepada Timotius.
Kenapa saudara ini penting? Kenapa keras Paulus mengatakan kepada Timotius harus ditegur di depan semua orang? Kenapa? Sebab kalau pendeta dibiarkan terus berbuat dosa, maka pendeta itu tidak akan menghormati Tuhan. Dan kalau pendeta terus dibiarkan berbuat dosa, akan jadi batu sandungan bagi jemaat. Batu sandungan bagi keluarganya. Dan kalau terus berbuat dosa, maka pendeta akan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara jangan menganggap pendetamu ini sudah seperti tidak ada kesalahan sama sekali. Jangan saudara, ada saudara. Tapi bukan cari-cari kesalahan loh ya. Tapi kalau kita melihat ada kekeliruan, tegur dengan kasih. Supaya ada pertobatan dan kesaksiannya dipulihkan. Nah lalu bagaimana kita menegur yang kalau orang Jawa bilang ewuh pakewuh ya. Jemaat menegur gembala ini lo piye. Tapi ya harus dengan hikmat saudara. Ketika Paulus mengatakan tegur di depan semua orang, ini sepertinya ini opsi terakhir. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18 di situ ada prinsip-prinsip menegur. Pertama panggil 4 mata, kalau enggak mau bertobat bawa beberapa saksi, kalau enggak mau bertobat hadapkan ke jemaat, kalau enggak mau ya sudah usir keluar dari jemaat karena itu akan menjadi penyakit dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kalau memang dinasihati enggak bisa ya beberapa saksi, kalau bertobat ya puji Tuhan saudara. Karena memang pendeta juga manusia. Petrus juga ditegur oleh Tuhan. Bahkan dengan keras, nyala iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan pikiran manusia. Tapi Petrus bertobat. Seperti tadi malam disampaikan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ada pertobatan. Daud juga ditegur oleh Nabi Nathan, ada pertobatan. Tapi jangan seperti Saul ketika ditegur oleh Samuel. Saul tidak bertobat dan akhirnya mati dengan menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri. Tapi kalau hal-hal yang umum memang perlu segera ditegur. Karena teguran yang nyata itu mendatangkan pertobatan saudara. Sekali lagi ini harus dilakukan. Kenapa? Sebab kalau pendeta tetap hidup di dalam dosanya, pendeta tidak menghormati Tuhan. Ada banyak gereja-gereja saudara yang membiarkan gembalanya, udahlah tutup mata, itu tanggung jawabnya sama Tuhan, bukan urusan kita. Tidak seperti itu saudara. Memang saya bertanggung jawab sama Tuhan, tapi saya juga bertanggung jawab untuk sama jemaat yang saya layani berkenaan dengan hidup dan pelayanan saya. Kalau tidak demikian, enggak ada pertumbuhan rohani. Saya memperhatikan dalam situasi tertentu ada dosa-dosa yang cukup berat yang membuat seorang pendeta harus mengundurkan diri sementara waktu untuk memulihkan reputasinya. Dan memang ada dosa yang membuat seorang pendeta sama sekali harus berhenti dari pelayanannya. Itu sebabnya teguran dengan kasih di awal kita melihat kesalahan itu sangat penting saudara. Nah bagaimana melakukannya? Tegur tanpa prasangka, tegur tanpa keberpihakan. Saudara kalau kita ada sakit hati sama gembala, kalau pas negur, ya harus tanpa prasangka. Jangan sampai kita terjebak pada keberpihakan. Kalau kita favorit pendeta itu, sudahlah enggak usah dipermasalahkan, sudahlah enggak usah diselesaikan, udahlah diterima aja. Tidak saudara, karena dosa yang tidak diselesaikan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu mau melayani gembala Bapak Ibu? Amin. Hormati 2 kali lipat. Jaga dari fitnah. Jaga dari tuduhan-tuduhan palsu. Dan tegur dengan kasih kalau kita melihat ada kekeliruan. Yang terakhir, bagaimana kita melayani pendeta kita?
Saudara, jemaat melayani pendeta dengan memperhatikan kesehatannya. Amin. Amin. Saya baca ayat 22b sampai 23. Jagalah kemurnian dirimu, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudara, di tengah-tengah nasihatnya maka Paulus secara langsung menulis kepada Timotius untuk memperhatikan kesehatannya. Pencernaannya sering terganggu, saudara. Ada banyak tafsiran tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa Timotius itu mengadakan pantangan terhadap anggur sebab ada begitu banyak penyalahgunaan anggur pada waktu itu. Sebenarnya anggur itu digunakan untuk apa? Untuk memurnikan air yang terkontaminasi. Jadi kalau air itu tidak sehat, menurut buku yang saya baca itu diberikan sedikit anggur supaya murni. Nanti Pak Simon bisa koreksi saya kalau saya salah. Saya kalau diajak makan sama kakak saya di bakar-bakaran gitu, kalau saya ke Bali, kakak saya ada di Bali, diajak makan ke Jimbaran, dia pesannya bir, saudara. Kenapa minum bir? Supaya steril katanya. Dikit aja katanya, dikasih setengah gelas. Minum, saudara. Tapi bukan untuk mabuk. Nah, mungkin itu yang dialami oleh seorang Timotius. Dia sakit karena tidak memurnikan air yang dia minum. Ada yang berpendapat bahwa Timotius stres karena menghadapi pengajar-pengajar sesat. Saudara, stres itu menyebabkan penyakit yang luar biasa. Dan stres bagi pendeta itu biasa. Bapak Ibu, pendeta itu seringkali stres karena apa? Mikirin banyak hal, apalagi kalau menghadapi tuduhan palsu, menghadapi ajaran-ajaran sesat, lalu jemaat mengalami pergumulan, waduh stresnya luar biasa. Banyak pendeta darah tinggi karena pergumulannya dalam pelayanan. Jadi kalau ada pendeta mati darah tinggi jangan katakan, ini berdosa, belum tentu karena kasihnya sama jemaat, mikir terlalu stres saudara, makanya jemaat jangan buat gembalanya stres. Lu ada yang amin. Amin. Jangan buat gembalamu stres, saudara, nanti cepat pulang loh nanti. Nyanyinya bukan seperti tadi, belakang langit biru. Kan jangan, saudara, bisa umur panjang, bisa melayani terus dengan baik. Nah, saudara, kalau kita melihat, saudara, kenapa Timotius didorong untuk itu? Karena tubuh ini bait Roh Kudus. Dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau pendetanya sehat kan melayaninya baik, khotbahnya juga baik, bisa berdiri setengah jam, 40 menit kan begitu. Bisa besuk, bisa melakukan tugasnya. Ya, makanya saudara dorong, bantu, pelihara kesehatannya karena itu sangat penting. Jangan pernah mengabaikan kesehatannya dengan memberi makanan bergizi. Memperhatikan nutrisinya, wah itu penting saudara. Ya, harus sehat, peduli terhadap kesehatan gembalanya, karena itu sangat penting. Nah, sebagai sedikit penjelasan terakhir, sebagai penutup saudara, kadang-kadang saya berpikir, mungkin orang berpikir, iya ya, katanya Tuhan itu penyembuh, katanya orang berkata, kalau ikut Yesus, cinta Tuhan gak akan sakit. Tapi buktinya Timotius sakit, saudara. Bahkan sering terganggu pencernaannya. Dan kalau melihat nasihat dari Paulus, dia tidak berkata, banyak berdoa, banyak berharap, mujizat pasti ada, mujizat pasti ada. Enggak. Dia bilang, tambahkan sedikit anggur. Saudara, jadi jangan kalau bilang minum obat itu enggak rohani. Enggak loh saudara ya. Ini Paulus itu dikaruniai kuasa menyembuhkan, tapi dia tidak Tuhan kehendaki menyembuhkan Timotius dengan mujizat. Ada apa ini? Saudara, Allah itu berkuasa menyembuhkan kita, tetapi dia tidak selalu berkehendak untuk menyembuhkan kita. Karena apa? Tuhan memakai itu untuk mendidik kita. Amin. Tuhan punya rencana dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalaupun toh kita harus mati karena penyakit, saudara, Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Jadi jangan salah dengan teologi-teologi yang mengatakan, wah kamu tidak rohani minum obat. Wah kamu kurang iman, kamu sakit. Ternyata Timotius, pelayan Tuhan, rekan sekerja Paulus sering terganggu pencernaannya. Dan Paulus tidak mengatakan, sini aku tumpang tangan, sini aku doakan, kamu sembuh, tidak. Tambahkan sedikit, minumlah bodrek sedikit, mungkin begitu. Ini loh minum vitamin B kompleks, yo, biar agak kuat. Dan Paulus yang dikaruniai karunia penyembuhan, ternyata tidak diizinkan Tuhan menyembuhkan Timotius dengan doanya, karena Tuhan punya rencana untuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur, kita dikaruniai gembala yang melayani kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita kepada kedewasaan rohani, yang menjaga jiwa kita, yang membuat kita tidak terombang-ambing oleh berbagai macam ajaran sesat. Tuhan tidak hanya memperhatikan jemaatnya, tetapi dia juga memperhatikan pendeta-pendetanya. Itu sebabnya jemaat harus melayani pendetanya. Saudara, hormati 2 kali lipat. Jaga, lindungi dari tuduhan-tuduhan palsu. Tegur dengan kasih kalau ada keberdosaan. Dan dorong untuk pendeta kita hidup dalam hidup yang sehat. Amin. Sama-sama kita berdiri.